Santapan Harian Minggu 15 Agustus 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Surat Yakobus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sinarilah kami dengan wajah-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan di dalam firman-Mu Kristus kepada kami. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Yakobus 2 ayat 1-13. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi, jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, "Jangan berzina," ia mengatakan juga, "Jangan membunuh." Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Sahabat Santapan Harian, kita sering mendengar pertanyaan sinis. Emangnya siapa kamu?
Di balik pertanyaan ini tersirat keinginan merendahkan orang yang diajak bicara. Dan dari pertanyaan ini kita pun mendapatkan kenyataan bahwa dunia kita memperlakukan seseorang berdasarkan statusnya. Demikian juga di dalam jemaat Yakobus. Perlakuan terhadap saudara seiman yang kaya lebih spesial dibandingkan terhadap yang miskin. Perlakuan memandang muka disebut favoritisme, yaitu tindakan membedakan dalam hati dan menghakimi dengan pikiran jahat. Jadi nilai seseorang bukan karena dia manusia, tetapi karena harta milik, penampilan, serta status ekonomi dan sosialnya. Ironisnya, hal itu terjadi di dalam komunitas Kristen yang memiliki perintah utama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yakobus dengan keras mengingatkan bahwa favoritisme adalah perbuatan dosa, tidak berbeda dengan pengadilan Romawi pada masa itu yang kerap kali berpihak kepada orang-orang kaya dan berstatus tinggi. Banyak orang justru lebih menderita karena praktek favoritisme. Jemaat pun kemudian diminta untuk mentaati hukum Allah. Ketaatan untuk tidak mempraktekkan favoritisme erat kaitannya dengan ketaatan terhadap seluruh hukum Allah. Karena semua perintah Allah tidak terpisah-pisah, melainkan merupakan sebuah kesatuan. Tuhan tidak menghendaki favoritisme di dalam komunitas Kristen. Dia menghendaki umatnya supaya memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang berharga. Memperlakukan seseorang berdasarkan kekayaan dan kepemilikan adalah tindakan merendahkan sesama. Sebab nilai orang tersebut ditentukan berdasarkan benda-benda. Kita bisa mengubah keadaan dengan mulai jujur melihat realitas diri dan komunitas kita. Apakah terjadi praktek favoritisme? Jika ada, kita bisa mulai berbagi bersama beberapa teman dan berupaya membangun komunitas sehat yang mempraktekkan kasih. Kiranya Tuhan memberi kita kesadaran dan kekuatan menghargai manusia. Mari kita berdoa. Kristus, Engkau mempersatukan kami dengan kasih. Ajarilah kami ya Kristus untuk senantiasa bergandengan tangan dengan sesama tanpa memandang perbedaan. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berjalan bersama-Mu dan juga bersama sesama kami sebagai satu saudara. Amin.